Ketika Mira sedang makan malam bersama orang tua pacarnya, mereka terus berbicara dalam bahasa daerah yang tidak Mira pahami. Dan ketika Mira ke toilet, seorang pelayan berbisik, "Cepat pergi dari sini. Saya tahu apa yang mereka bicarakan, apa yang sebenarnya terjadi." Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Langit malam memayungi Jakarta dengan kehangatan yang menyesakkan. Tetapi di dalam restoran mewah bergaya kolonial yang remang-remang, suasana terasa dingin dan kaku. Mira, pengusaha berusia 30 tahun yang sukses, pendiri dari sebuah startup teknologi di bidang finansial, duduk di kursi bludru, mengenakan gaun sutra hitam yang elegan dan minimalis. Di depannya, Dava, kekasihnya selama 6 bulan terakhir, tersenyum hangat, mencoba menenangkan aura yang dipancarkan oleh dua sosok tua yang duduk di hadapan mereka, yang tak lain adalah orang tua Dava. Ini adalah perjumpaan pertama. Dava telah berulang kali memberitahu Mira bahwa orang tuanya datang dari daerah yang jauh di luar Jawa, sebuah wilayah yang menjunjung tinggi tradisi dan kekeluargaan yang erat. Namun, kesiapan mental Mira tidak sebanding dengan realitas tatapan menilai yang ia terima. Ibu Dava, yang tampak anggun dalam kebaya tradisional dengan lipatan-lipatan kain yang terawat, menatap Mira dari ujung sepatu hak tingginya hingga sanggulnya, tanpa sedikit pun senyum. Ayah Dava, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam dan kumis tipis yang terawat rapi, hanya mengangguk sopan, lebih seperti inspeksi ketimbang salam perkenalan. "Mira, ini bapak dan ibu," kata Dava. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya, menunjukkan kegugupan yang coba ia tutupi. "Bapak, Ibu, ini Mira. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu," sapa Mira dengan senyum tulus, mengulurkan tangan yang disambut hanya dengan sentuhan ringan, hampir tidak terasa. Dalam kebekuan canggung itu, pikiran Mira melayang jauh, kembali ke malam hujan 1,5 tahun lalu. Malam yang mengubah segalanya. Saat itu, Mira sedang dalam masa puncak kejenuhan. Bisnisnya baru saja mencapai valuasi yang membuatnya menjadi seorang miliarder muda. Tetapi ia merasa hampa. Ia sengaja berkeliling menaiki motor, namun hujan deras membuatnya harus berhenti. Ia masuk ke restoran kecil yang tidak mencolok, sebuah tempat yang jauh dari gemerlapnya dunia yang mengelilinginya. Hujan deras malam itu memaksanya berteduh lebih lama dari yang ia rencanakan. Restoran itu, sebuah warung makan bergaya rumahan dengan pencahayaan kuning hangat, terasa seperti pelabuhan. Di sana, ia bertemu Dava. Dava saat itu hanyalah seorang pelayan yang ramah, selalu bergerak cepat namun tenang. Malam itu, Mira memesan kopi hitam dan duduk di sudut, sibuk membaca laporan keuangan di tabletnya. Dava menghampirinya, bukan untuk menanyakan pesanan tambahan, melainkan untuk memberinya handuk kering. "Maaf Mbak, rambut Mbak terlihat basah. Pakai saja handuk ini untuk mengeringkan supaya tidak sakit kepala," katanya sambil tersenyum lebar. Senyumnya begitu tulus, seolah-olah handuk kecil itu adalah hadiah yang sangat berharga. Mira sedikit terkejut. Tidak ada orang dalam lingkungannya yang menawarkan kebaikan kecil tanpa motif tersembunyi. Sejak saat itu, Mira mulai mengunjungi restoran itu secara rutin. Awalnya ia beralasan menyukai rasa kopinya. Tetapi sejujurnya, ia hanya ingin melihat senyum Dava dan mendengar suaranya yang tenang. Mereka mulai berbicara. Obrolan mereka berawal dari hal-hal remeh, cuaca, kesibukan restoran, hingga pandangan Dava tentang hidup. Mira selalu datang dengan pakaian kasual, jauh dari kesan pengusaha sukses. Ia hanya memperkenalkan dirinya sebagai Mira yang bekerja di bidang teknologi. Dava, sebaliknya, selalu terbuka. Ia bercerita tentang impiannya untuk membuka restoran kecilnya sendiri, tentang upayanya membantu orang tuanya di kampung, dan tentang bagaimana ia menghargai kerja keras. Ia melihat Mira sebagai perempuan biasa yang gigih, yang sesekali terlihat kelelahan namun tetap memesona. Hubungan mereka berkembang perlahan, tulus, dan teruji oleh waktu. Ketulusan Dava itu yang membuat Mira jatuh hati. Dalam dunia yang selalu menilainya berdasarkan saldo bank dan koneksinya, Dava adalah satu-satunya yang melihat Mira sebagai jiwa yang lelah, yang mendambakan kenyamanan sejati. 6 bulan setelah kencan pertama mereka, Mira memutuskan untuk jujur. Di sebuah sore yang cerah di pinggir pantai, Mira mengambil napas panjang. "Dava," katanya suatu sore, "ada yang harus kamu tahu.
Ini tentang pekerjaanku. Aku bukan hanya karyawan di bidang teknologi. Aku adalah pimpinan dan pendiri sebuah perusahaan besar. Mira menunggu reaksi terkejut, rasa tidak nyaman, atau bahkan sedikit keserakahan yang muncul di mata Dava. Namun, Dava hanya menatapnya, matanya memancarkan ketenangan. "Terus, kenapa sayang?" tanyanya, lembut. "Apakah itu membuatmu menjadi orang lain?" "Tidak. Mira yang aku cintai adalah Mira yang tertawa saat mendengar lelucon bodohku, yang selalu memesan kopi tanpa gula, yang matanya menyala saat bicara tentang pekerjaan. Uangmu tidak mengubah apapun di antara kita." Jawaban itu adalah segel bagi hati Mira. Itu meyakinkan Mira bahwa Dava adalah pria yang tulus, pria yang selama ini ia cari. Mereka pun menjalin hubungan serius selama 6 bulan, hingga malam ini, di meja makan yang terasa seperti medan pertempuran hening, untuk bertemu dengan orang tua Dava. Restoran itu adalah pilihan Dava, sebuah tempat yang terkenal dengan masakan Eropa klasik. Sebuah upaya nyata dari Dava untuk memberikan kesan terbaik bagi Mira dan membuat orang tuanya terkesan. Namun, upaya itu gagal total di tengah percakapan yang dipaksakan dan formal. Orang tua Dava mulai berkomunikasi satu sama lain, menggunakan bahasa daerah mereka yang sama sekali tidak Mira mengerti. "Mira," kata ibu Dava dalam bahasa Indonesia yang berhati-hati. "Dava bilang kamu punya bisnis yang sangat besar ya? Bisnis digital begitu?" "Benar Bu, kami bergerak di bidang layanan keuangan berbasis aplikasi," jawab Mira dengan sopan dan ringkas. Ayah Dava tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya menelusuri berlian kecil di jari Mira. Ia lalu berbisik kepada istrinya dalam bahasa daerah, seraya melirik Mira. Suara bisikan itu sangat rendah, tetapi cukup terdengar oleh Mira sebagai sebuah sinyal. Mereka sedang membicarakannya. Dava merasakan ketidaknyamanan yang mematikan, menyenggol lutut Mira di bawah meja. "Maafkan mereka sayang," bisiknya sambil tersenyum ke arah Mira, lalu beralih ke orang tuanya. "Bapak, Ibu, tolong, kita bicara bahasa Indonesia saja." Mira tidak mengerti. Ibunya menanggapi dengan nada defensif dalam bahasa Indonesia. "Kami hanya mendiskusikan bagaimana kamu bisa membeli gaun secantik ini, Nak. Apakah kamu beli dari luar negeri?" "Benar, Bu," jawab Mira, memilih untuk tidak membahas bahwa gaun itu adalah koleksi edisi terbatas desainer Italia. Namun, jeda itu hanya berlangsung sebentar. Begitu Dava berbicara dengan pelayan, pasangan tua itu kembali berbisik. Mata mereka memindai Mira. Ekspresi mereka sesekali menunjukkan kepuasan, lalu keraguan. Mira berusaha keras tetap tenang, mempertahankan senyum sopan di wajahnya. Ia tahu budaya mereka mungkin berbeda, tetapi ada batasan antara budaya dan penghinaan tak langsung. Dava mencoba yang terbaik. Ia menceritakan kembali kisah pertemuan mereka dengan detail yang penuh cinta. Bagaimana Mira sering datang dan duduk di sudut, dan bagaimana ia jatuh cinta pada kebaikan Mira. Ia berbicara keras, seolah-olah berusaha menenggelamkan bisikan orang tuanya. Namun, setiap kali ia berhenti, keheningan segera diisi lagi oleh rangkaian kata-kata asing itu. Mira tahu ini bukanlah kecanggungan budaya biasa. Ini terasa aneh, tidak sopan, dan sangat personal. Merasa perutnya mual dan punggungnya pegal karena menahan postur sempurna, Mira meminta izin ke toilet. Ia butuh waktu 5 menit sendirian. Di luar pengaruh bisikan-bisikan itu, saat ia membasuh tangannya di wastafel porselen, pintu toilet terbuka, dan seorang pelayan wanita muda masuk. Ia mengenakan seragam rapi restoran, tetapi wajahnya terlihat gugup, matanya berkeliaran ke pintu masuk seolah takut terlihat. Pelayan itu, yang Mira ingat bernama Sarah, berdiri di sampingnya. Mereka memang sempat mengobrol saat Mira dan Dava melakukan reservasi. "Anda, Mbak Mira kan?" Sarah bertanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Mira menoleh. Sarah menundukkan kepalanya, memainkan jari-jari tangannya yang basah. "Maafkan saya, Mbak. Saya tidak sopan mencampuri urusan pribadi Anda. Tapi saya harus bicara." "Ada apa, Sarah?" Mira bertanya, merasakan denyutan aneh di hatinya. Sarah mengangkat wajahnya. Ekspresinya penuh kekhawatiran yang tulus. "Saya berasal dari daerah yang sama dengan orang tua Mas Dava. Saya mengerti setiap kata yang mereka katakan. Mereka menggunakan bahasa daerah kami. Bahasa yang sama persis." Jantung Mira berdetak kencang, menggema di telinganya. Ketakutan intuitif yang selama ini ia rasakan mulai membentuk kata-kata yang mengerikan. "Apa yang mereka katakan, Sarah?" tanya Mira.
Suaranya hampir tak terdengar. Sarah berbisik. Kata-katanya menusuk seperti pecahan kaca. Mereka membicarakan Mbak Mira seperti barang. Mereka bilang Mbak Mira adalah ikan besar yang tidak boleh dilepaskan. Mereka sedang menyusun rencana agar Mas Dava segera menikahi Mbak Mira. Mereka ingin akses ke kekayaan Mbak Mira untuk melunasi utang keluarga mereka dan memperluas usaha mereka di kampung. Dunia Mira seakan berhenti berputar. Udara di kamar mandi terasa tipis, menyesakkan. Mereka ingin dia menikahiku demi uang. Ia, Mbak, dan Dava tidak menentang ide itu. Ayah Dava bilang kalau Dava hanya perlu bermain peran sedikit lebih lama. Dava mengatakan dia setuju. Hanya saja dia perlu waktu untuk meyakinkan Mbak Mira lebih dulu. Sarah menatap Mira dengan mata memohon. Mbak Mira, saya melihat betapa tulusnya Mbak Mira. Tapi apa yang saya dengar, ini murni transaksi bisnis. Saya tidak tahu pasti niat Mas Dava. Tapi yang jelas, dia tidak menentang orang tuanya. Sebaiknya Mbak Mira segera pergi dari sini. Peringatan itu bukan sekadar informasi. Itu adalah pukulan telak yang menghancurkan semua tembok kepercayaan yang telah dibangun Mira selama setahun lebih. Ketakutan terbesarnya, mimpi buruk yang selalu menghantuinya sejak ia menjadi sukses, kini berdiri tegak di depannya. Orang hanya mencintainya karena uang. Mira menopang tubuhnya di wastafel. Terima kasih Sarah, katanya, suaranya serak. Ia mengeluarkan selembar uang 100 ribuan dari dompet kecilnya, jauh di atas tip normal, dan menyerahkannya pada Sarah. Tolong jangan katakan pada siapapun aku menanyakan ini. Sarah menggelengkan kepalanya menolak uang itu. Saya tidak mau uang Mbak Mira. Saya hanya tidak mau melihat perempuan sebaik Mbak Mira dimanfaatkan. Sarah membungkuk sedikit dan cepat-cepat keluar dari toilet, meninggalkan Mira dalam keheningan yang mematikan. Mira menatap pantulannya di cermin. Di balik penampilan elegan itu, ia melihat seorang wanita yang bodoh, yang begitu putus asa, mencari cinta sejati, hingga ia mengabaikan semua bendera merah. Tawa Dava, kebaikan Dava, perhatiannya yang kecil. Semuanya kini terasa seperti bagian dari pertunjukan yang dirancang dengan sempurna. Mira kembali ke meja makan, tetapi ia bukan lagi Mira yang sama. Senyumnya kini terasa seperti lapisan gula tipis di atas racun. Ia melihat Dava yang tersenyum padanya, melihat matanya yang biasanya memancarkan kehangatan yang jujur. Kini, setiap senyum itu terasa seperti kepura-puraan yang dipentaskan. Mira terus membayangkan kata-kata Sarah. Makan malam yang sudah canggung itu, kini berubah menjadi siksaan mental bagi Mira. Ia hanya menjawab singkat, menolak hidangan penutup, dan bersikeras untuk segera pulang. Dava, yang tampak khawatir dengan perubahan mood Mira yang tiba-tiba, segera menuruti permintaannya. Di mobil, dalam perjalanan kembali ke apartemen Mira, keheningan terasa begitu berat hingga hampir menghancurkan kaca jendela. Sesampainya di lobi apartemen yang sunyi, Mira menghentikan langkah Dava. Ia tidak bisa menunggu lagi. Dava, katanya. Suaranya rendah dan menusuk. Aku tahu apa yang dibicarakan orang tuamu. Dava tiba-tiba membeku. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut. Dan kemudian menjadi rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Apa maksudmu sayang? Aku tahu. Mereka sedang merencanakan pernikahan kita secepatnya. Aku tahu mereka menyebutku ikan besar. Dan aku tahu mereka melakukannya untuk utang dan perluasan bisnis keluarga mereka. Mira menatap mata Dava. Dan yang paling penting, aku tahu kamu tidak menentangnya. Wajah Dava memucat. Semua kehangatannya menghilang. Ia mencoba meraih tangan Mira, tetapi Mira mundur. Dengarkan aku, Mira. Itu memang benar. Dava akhirnya mengakui. Suaranya tercekat. Tapi ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Orang tuaku, mereka datang dari budaya yang berbeda. Bagi mereka, pernikahan adalah transaksi. Bukan hanya soal cinta. Ini adalah cara untuk meningkatkan status keluarga, untuk memastikan stabilitas. Mereka tidak melihatnya sebagai kejahatan. Mereka melihatnya sebagai hal yang wajar. Mereka hanya berpikir tentang kelangsungan hidup keluarga. Dan bagaimana dengan kamu? Tuntut Mira. Air mata sudah berkumpul di pelupuk matanya, tetapi harga dirinya mencegahnya untuk menangis. Bagaimana denganmu, Dava? Kamu bilang, uangku tidak mengubah apa-apa. Tapi kamu membiarkan orang tuamu merencanakan pernikahan kita seperti sebuah bisnis? Kamu diam saja saat aku dinilai berdasarkan asetku? Apakah selama ini ketulusanmu hanya bagian dari peran yang kamu mainkan? Dava menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya. Aku tahu ini terdengar buruk.
Dan aku tahu aku salah karena diam. Aku juga terkejut, Mira. Aku tidak setuju. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan, tapi sulit menentang mereka secara langsung. Aku berencana bicara denganmu dulu, menjelaskan padamu bahwa pandangan mereka kuno dan bahwa cinta kita lebih kuat dari itu. Aku ingin kita menikah karena cinta, bukan karena utang. Tapi kamu tidak menentangnya, ulang Mira. Kata-kata itu dingin dan final. Kamu membiarkan aku duduk di sana dan berpikir kamu tulus. Sementara di belakangku, kamu bermain peran sesuai arahan orang tuamu. Selama ini aku takut. Semua orang hanya mencintaiku karena uang. Dan kamu, Dava? Kamu adalah orang terakhir yang aku harapkan akan mencintaiku dengan tulus. Kalimat itu membuat Dava kecewa. Ia merasa dicampakkan. Tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan seluruh ceritanya, atau diberi kesempatan untuk membuktikan ketulusannya yang selama ini diyakini Mira. Aku mencintaimu. Cinta yang aku tunjukkan padamu adalah nyata. Jika aku hanya ingin uang, aku bisa langsung memanfaatkanmu dari awal, bukannya menjalin hubungan selama ini. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi, Dava. Aku tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang peran, kata Mira. Merasakan patah hati yang dingin, mereka pun berpisah dalam diam. Sebuah perpisahan yang tidak diakhiri dengan teriakan, melainkan dengan jarak tak terlihat yang memisahkan mereka. Dava berdiri di lobi, menatap lift yang membawa Mira pergi. Rasa sakit dan kekecewaan melilit hatinya karena cintanya yang tulus telah diragukan. Setelah malam itu, Mira membangun benteng. Ia tidak membalas pesan-pesan Dava yang memohon penjelasan dan kesempatan. Ia menghindari semua tempat kenangan mereka. Restoran kecil di mana mereka bertemu, taman kota, serta pantai tempat ia mengaku tentang kekayaannya. Ia fokus pada pekerjaan, bekerja hingga larut malam, berusaha menenggelamkan rasa sakit dan keraguan yang menggerogotinya. Ia dilanda dilema yang menyiksa. Di satu sisi, ada kemarahan dan pengkhianatan. Dava telah mengizinkan rencana kotor itu berjalan. Itu adalah pengkhianatan yang nyata terhadap kepercayaan yang ia berikan. Di sisi lain, ada kerinduan yang mendalam dan keraguan yang pelan-pelan merayap. Pikirannya terus-menerus memutar ulang kenangan kecil yang bertentangan dengan tuduhan pengkhianatan. Dava yang membelikan Mira sepasang sandal jepit baru ketika sandal Mira putus saat berjalan di pantai. Dava yang pernah menghabiskan malam menemani Mira di rumah sakit karena Mira sakit flu parah. Dan Dava yang menolak hadiah mahal yang ditawarkan Mira untuk ulang tahunnya, tapi memilih shawl rajutan sederhana buatan tangan Mira sendiri. Jika ia hanya menginginkan uang, mengapa Dava melakukan semua itu? Mira mulai meragukan penilaiannya sendiri. Dava, setelah mencoba selama 2 bulan tanpa hasil, akhirnya berhenti mengirim pesan. Ia memilih untuk membiarkan waktu menjadi hakim, membiarkan Mira menenangkan badai di hatinya. Dava tahu, cinta yang tulus tidak bisa dipaksakan atau diyakinkan hanya dengan kata-kata. Diamnya Dava justru semakin menyakiti Mira. Karena itu terasa seperti konfirmasi bahwa Dava telah menyerah. 1 tahun berlalu, kehidupan berputar, tetapi hati Mira terasa mandek. Suatu Sabtu sore yang mendung, Mira merasa perlu melarikan diri dari kesibukan kantor dan apartemen mewahnya. Ia berkendara tanpa tujuan, membiarkan jalan membawanya ke pinggiran kota yang ramai. Di sebuah sudut jalan yang tidak ia kenali, ia melihat sebuah kedai makan kecil. Tempat itu terlihat sederhana, dicat dengan warna kuning mustard yang hangat, dengan jendela-jendela besar yang menunjukkan interior yang bersih dan nyaman. Papan nama sederhana bertuliskan, "Warung Kopi Penantian." Ada sesuatu yang menarik dari suasana di sana, sebuah aura damai. Mira memarkir mobilnya dan memutuskan untuk masuk. Begitu pintu terbuka, bel berdentang pelan, dan kehangatan dari aroma kopi dan kayu manis langsung menyambutnya. Di belakang meja kasir, seseorang sedang sibuk melayani seorang kakek tua yang tampak kebingungan. Sosok itu membuat napas Mira terhenti. Pria itu adalah Dava. Rambutnya sedikit lebih panjang, ia mengenakan kaos polos di balik celemek denim. Ia terlihat lebih kurus, tetapi matanya masih memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan. Dava sedang membungkuk, dengan sabar menjelaskan menu kepada kakek tua itu. "Tidak apa-apa, Kek. Pilih saja sesuka kakek. Hari ini menu spesialnya nasi ayam bumbu. Jangan khawatirkan harganya. Kami menjual makanan serba 1.000 untuk warga sekitar yang membutuhkan." Setelah kakek itu duduk, Dava mengelap mejanya.
dan tanpa melihat ke arah Mira, ia menuju ke mesin kopi. Mira berdiri di dekat pintu, tidak mampu bergerak. Ia melihat Dava berinteraksi dengan pelanggan lain, seorang ibu muda yang menangis karena baru dipecat. Dava memberinya kopi gratis dan kalimat penyemangat. Ada juga seorang anak sekolah yang hanya bisa membeli 1 bungkus nasi, lalu ditambahkan minuman ringan oleh Dava tanpa diminta. Melihat tindakan penuh kasih yang tulus itu, hati Mira luluh. Ini bukan akting, ini bukan peran yang dimainkan untuk mendapatkan uang. Ini adalah esensi dari Dava yang ia kenal dan cintai. Pria yang selalu mengutamakan kebaikan, terlepas dari keuntungannya. Dava yang sekarang adalah Dava yang memenuhi impiannya, membuka restoran sederhana untuk melayani orang-orang. Dava akhirnya melihatnya, tangannya yang sedang membuat kopi terhenti. Rasa terkejut, rindu, dan sedikit rasa sakit melintas di matanya sebelum ia kembali tenang. "Mira," katanya pelan, menaruh cangkir kopi itu, dan berjalan perlahan ke arahnya. "Sudah lama sekali." "Dava, aku tidak tahu kamu ada di sini," jawab Mira, suaranya tercekat. "Tentu." Dava tersenyum, senyum yang kali ini tidak tersembunyi oleh kepalsuan. "Duduklah. Aku akan buatkan kopi kesukaanmu." Mereka duduk di sudut, di mana Dava dulu sering duduk saat istirahat. Dava menyajikan kopi hitam tanpa gula dan menatap Mira. "Bagaimana kabarmu?" tanya Dava penasaran. "Sibuk, tapi hampa," jawab Mira jujur. "Bagaimana denganmu? Tempat ini indah." Dava menceritakan semuanya. Setelah malam perpisahan itu, ia merasa hancur. Ia menyadari bahwa diamnya di depan orang tuanya adalah kesalahan terbesar yang membuat Mira ragu. Keesokan harinya, ia mengonfrontasi kedua orang tuanya. "Aku mengatakan pada mereka," cerita Dava, suaranya tegas. "Aku mengatakan bahwa cinta tidak bisa dibeli, dan pernikahan tidak bisa menjadi transaksi untuk melunasi utang. Aku menolak rencana mereka. Aku bilang, aku tidak akan menikahi Mira atau siapapun jika dasarnya bukan cinta. Kami bertengkar hebat, tapi aku akhirnya pindah. Aku mengambil semua tabunganku, membuka tempat ini, dan memulai dari nol. Aku ingin membuktikan pada diriku, dan juga padamu, bahwa aku bisa sukses dengan cara yang jujur, tanpa bergantung pada siapapun." Dava menatapnya tulus. "Aku harus mengakui, awalnya aku memang terkejut dengan kekayaanmu, tetapi aku mencintai ketulusanmu, bukan dompetmu. Tapi, kamu tidak salah. Aku seharusnya menentang mereka saat itu juga." Mira mendengarkan. Air mata akhirnya menetes. Air mata yang bukan karena pengkhianatan, tetapi karena kelegaan dan penyesalan. Ia melihat semua yang telah Dava korbankan untuk membuktikan cintanya. Dava telah mengorbankan keluarganya demi membuktikan keaslian perasaannya. "Aku minta maaf, Dava," kata Mira. Suaranya pecah. "Aku membiarkan ketakutan masa laluku mengambil alih. Aku lupa betapa tulusnya kamu. Dan aku tidak memberimu kesempatan untuk berjuang. Aku minta maaf, karena aku tidak percaya padamu." Dava tersenyum, menghapus air mata di pipi Mira dengan ibu jarinya. "Tidak apa-apa, Mira. Aku mengerti. Ketakutanmu beralasan, tapi sekarang aku sudah membuktikan diriku. Aku tidak punya utang, dan aku tidak punya ambisi selain membuat kopi yang enak dan membantu orang yang kurang mampu. Aku masih mencintaimu, Dava," bisik Mira. Kata-kata itu terasa seperti air dingin di gurun. "Aku juga, Mira," jawab Dava. Mereka memutuskan untuk memulai kembali, tidak terburu-buru, tetapi dengan fondasi kepercayaan yang telah teruji oleh perpisahan yang menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, Mira datang dengan proposal bisnis yang terperinci. "Aku ingin membantumu, Dava. Mari kita perluas warung kopimu ini. Aku punya dana, koneksi, dan pengalaman untuk membuatnya menjadi rantai warung kopi yang memberikan lapangan pekerjaan dan dukungan sosial." Dava menggelengkan kepalanya. "Tidak, sayang. Tidak sekarang. Aku menghargai itu. Tapi biarkan aku membangun ini dengan tanganku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sejajar denganmu, bukan hanya menumpang di bayangan kesuksesanmu." Ia tersenyum, lembut namun tegas. "Cukup kamu ada di sisiku. Itu sudah dukungan terbesar." Keputusan Dava itu adalah konfirmasi terakhir yang dibutuhkan Mira. Ia memilih perjuangan yang jujur daripada kemudahan yang diberikan oleh kekayaan Mira. Mereka akhirnya menikah 6 bulan kemudian, dalam upacara sederhana di taman belakang rumah Mira. Tidak ada gaun desainer mahal,
Tidak ada daftar tamu selebritas, hanya janji yang tulus dan kehadiran teman-teman terdekat.